Shalom. Sekali lagi kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, memelihara kita di dalam seluruh aktivitas dalam kehidupan, sehingga pada hari ini kita dapat meluangkan waktu khusus untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini adalah ajaran Yesus tentang kekhawatiran. Kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 6 ayat 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, Bapak, Ibu, Saudara, situasi belakangan ini membuat banyak orang menjadi gugup, cemas, dan sebagainya. Saya mulai dengan dua pertanyaan untuk kita semua. Pertanyaannya seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara. Apa yang paling Anda cemaskan sekarang? Coba Bapak, Ibu, Saudara pikirkan. Hal apa yang paling Anda cemaskan untuk sekarang ini? Pertanyaan kedua. Apa yang paling Anda takutkan terjadi dalam waktu dekat? Apa yang paling kita takutkan terjadi dalam waktu yang dekat? Pemicu kekhawatiran tentulah sangat beragam, Bapak, Ibu, Saudara. Ada orang yang mencemaskan keluarganya, ada orang yang mencemaskan usahanya, ada orang yang mencemaskan pekerjaannya, ada orang yang mencemaskan kesehatannya, ada juga orang yang mencemaskan penghasilannya, pendapatannya, ada orang yang mencemaskan keuangannya. Pemicunya banyak sekali, Bapak, Ibu, Saudara. Dalam hal apa Anda selalu tertekan, Anda selalu gelisah, Anda selalu merasa kehidupan Anda berat? Tanda-tanda seseorang yang sedang diserang oleh kekhawatiran secara fisiknya adalah merasa gugup, sulit untuk tidur, ya, gelisah, sampai kepala pusing, sakit, ada sulit untuk bernafas, ya, keringat berlebihan, dan sebagainya. Ini gejala fisik ketika seseorang diserang oleh kekhawatiran hidup. Nah, gejala non fisiknya, Bapak, Ibu, Saudara, kalau mau melihat seseorang diserang kekhawatiran atau tidak, Bapak, Ibu, bisa perhatikan apa yang menjadi unggahannya, apa yang di-upload, apa yang dipasang di story-nya, di statusnya pada akun media sosial. Bapak, Ibu, Saudara bisa perhatikan di sana. Kalau statusnya lebih banyak berbicara mengenai keluhan-keluhan, orang itu sedang khawatir. Kalau dia sedang berbicara mengenai kondisi sekarang ini yang sudah tidak nyaman lagi, dia sedang khawatir tentang itu. Pun orang itu berusaha terlihat kuat, tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dalam bagian-bagian ini kita melihat orang itu sedang dilanda oleh kekhawatiran.
Orang yang tidak bisa melepaskan diri dari kekhawatiran akan dapat menjadi stres, berlebihan, tertekan, cemas, bahkan ada gangguan mental. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, banyak juga orang yang pada tingkat yang paling ekstrim adalah bunuh diri. Ini tingkat serius dari kekhawatiran. Yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah, mengapa Yesus melarang kita untuk tidak khawatir? Kata Yesus, jangan kamu khawatir. Karena Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu adalah buah dari dosa. Kekhawatiran itu adalah hasil dosa. Ketika kekhawatiran itu muncul, maka kekhawatiran itu akan meninggalkan dampak negatif dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita diserang oleh kekhawatiran, kita harus berhati-hati dan waspada. Karena bisa saja kekhawatiran itu memperburuk keadaan kita, merusak kerohanian kita. Dalam bagian yang kita baca, kita melihat pengajaran Yesus mengenai kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, saya merasa penting untuk menyampaikan ini kepada jemaat Tuhan. Karena untuk situasi sekarang, banyak sekali orang merasa khawatir akan hidup, merasa khawatir akan keadaan, merasa khawatir akan kondisi dunia sekarang ini, merasa khawatir akan ancaman virus yang telah membunuh ratusan ribu orang, bahkan telah menjangkiti jutaan orang. Kekhawatiran umum yang biasa melanda manusia adalah kekhawatiran terhadap kesalahan dan akibat. Ini yang umum Bapak Ibu Saudara. Saat seseorang melakukan kejahatan, kesalahan, pada umumnya orang yang melakukan kesalahan itu akan merasa ketakutan, akan merasa khawatir. Khawatir akan apa? Akan apa yang mereka telah lakukan diketahui oleh orang lain. Mereka khawatir konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Supaya kesalahan atau kejahatan tersebut tidak ketahuan, maka mereka berupaya untuk menyembunyikan, untuk menutupinya. Tujuannya adalah supaya dosa, supaya kejahatan tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan hal yang sama, menutupi kesalahan baik dari anak, dari pasangan, dari suami, dari istri, dari jemaat, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari rekan kerja, justru hal ini akan menjadikan hidup kita hancur karena kekhawatiran. Khawatir akan apa? Terbongkarnya kesalahan dan kejahatan yang terus membayangi kita. Bentuk kekhawatiran umum yang kedua adalah khawatir akan hidup, bahkan khawatir akan bagaimana menjalani hidup. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, orang yang khawatir dengan hal-hal seperti ini akan menjadikan hidupnya sangat mencekam. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang yang khawatir akan kehidupan, bagaimana menjalaninya, bagaimana ke depan, lupa untuk mengurus apa yang harus diurus masa sekarang. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ketika hari ini kita tidak bisa mengurus sesuatu dengan baik, besok akan berdampak. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus tadi mengatakan, janganlah kamu khawatir. Sekarang kita melihat alasannya mengapa Yesus melarang kita untuk khawatir akan hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan adalah mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Allah senang memenuhi kebutuhan hidup Anda. Ini kebenaran Bapak Ibu Saudara.
Kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki Allah yang sangat baik, Bapa yang sangat baik, Bapa yang maha murah, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam ayat 26, Yesus menguatkan kita lagi akan kepercayaan kepada Bapa di surga. Bagaimana dia menguatkan kepercayaan kita? Dia menggunakan dua contoh, Bapak Ibu Saudara. Contoh yang pertama adalah burung. Burung-burung tidak pernah menanam, tidak pernah menuai, tetapi dipelihara, diberi makan oleh Allah. Contoh kedua, bunga bakung di padang. Tidak pernah memintal, tidak pernah mengusahakan untuk tampilannya indah, tetapi Allah mendandaninya dengan sangat indah. Bahkan dikatakan Salomo saja tidak punya keindahan seperti itu. Dua contoh ini adalah sebuah perbandingan. Binatang saja dipelihara oleh Allah, bunga saja dipelihara oleh Allah, apalagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang punya kedudukan lebih tinggi dari binatang dan dari bunga bakung. Pasti Anda terpelihara, pasti saya terpelihara. Bagaimana kita terpelihara dengan baik, Bapak Ibu Saudara? Allah senang memenuhi kebutuhan hidup kita. Sebagai anak-anaknya, kita harus mengetahui bahwa merupakan sebuah kesenangan bagi Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yesus bilang, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Apa yang harus kita khawatirkan kalau seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Allah tahu semua yang kita perlukan. Dan ketika kita membutuhkannya, Allah beri. Dan itu merupakan sebuah kesenangan bagi Allah. Yang kedua, alasannya mengapa kita tidak perlu khawatir. Yesus bilang, jangan khawatir akan hidupmu. Karena kekhawatiran tidak membantu sama sekali. Kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya, kekhawatiran tidak pernah meringankan beban kita. Kekhawatiran tidak pernah melepaskan kita dari masalah. Di ayat 27 pasal 6, Yesus menegaskan bahwa kekhawatiran tidak berguna. Walaupun makanan penting untuk pertumbuhan seseorang, Bapak Ibu Saudara, tetapi ingat bahwa pertumbuhan itu sendiri dikendalikan oleh Allah, bukan dikendalikan oleh makanan. Dengan demikian jelaslah bahwa dengan kekhawatiran, kehidupan manusia tidak dapat diperpanjang. Kehidupan manusia tidak dapat lebih baik. Kekhawatiran tidak membantu kita mengatasi kesulitan hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran akan semakin mempersulit dan memperberat kehidupan kita. Kebahagiaan, sukacita, kesenangan dirusak oleh kekhawatiran. Karena itu jangan pernah membiarkan kekhawatiran mengarahkan hidup kita. Ini dua alasan yang saya ingin bagikan. Mengapa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Anda harus percaya bahwa Allah mengetahui kebutuhan. Yang kedua, Anda harus percaya bahwa Ia akan bertindak untuk memelihara Anda. Yang ketiga, Anda harus percaya bahwa setiap hari Allah menaruh belas kasihannya kepada Anda. Yang keempat, Anda harus percaya dan yakin kepada otoritasnya dan pimpinannya dalam kehidupan kita. Ini cara-cara kita untuk mengatasi kekhawatiran kita. Kita harus menempatkan sungguh-sungguh pimpinan Allah, otoritas Allah dalam kehidupan kita, agar semuanya dinyatakan.
Selain itu kita juga harus bertindak, berkata-kata, melakukan apa yang Allah inginkan. Menempatkan Allah sebagai yang pertama dan terutama. Merelakan Dia memerintah atas hidup kita. Penutup bagi kita. Yesus Kristus mengakhiri ajarannya tentang kekhawatiran dengan berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Bapak Ibu Saudara, di sini kita dapat pelajaran yang berharga dari Yesus. Agar kita tidak boleh khawatir, agar kita tidak boleh cemas oleh apapun juga. Hal yang sama juga dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, dia katakan seperti ini dalam Filipi pasal 4 ayat 6. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Lalu Petrus juga mengatakan hal yang sama di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Bapak Ibu Saudara, pesan saya, lawanlah kekhawatiran itu, singkirkanlah kekhawatiran itu dalam hidupmu. Dan taruhlah kepercayaan yang sungguh bahwa Allah memperhatikan Anda, Allah memelihara Anda, Allah senang menolong Anda, Allah senang memberi kejutan untuk Anda. Ketika Anda dalam keadaan sulit, ketika Anda dalam keadaan tertekan, Anda harus ingat, sebentar lagi Allah akan memberikan kejutan dan Allah senang akan hal itu. Jangan khawatir dalam hidupmu, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan percaya sungguh-sungguh akan kuasa dan pemeliharaannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.